kasus mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kader dari Partai Nasdem, sampai saat ini terus bergulir dan terus berjalan, tidak berhenti. Walaupun Syahrul pun juga sedang melaporkan sang ketua KPK dalam dugaan pemerasan terhadap dirinya, sehingga hal ini menimbulkan dua kejadian. Pihak KPK menuduh Syahrul Yassin Limpo melakukan pemerasan, tetapi Syahrul Yassin Limpo pun menuduh pihak KPK melakukan pemerasan terhadap dirinya. Sobat-sobatku semuanya, pihak KPK memberikan pasal 12E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu berkaitan di mana pegawai negeri tidak diperbolehkan meminta sesuatu barang atau uang atau memaksa atau memeras seseorang dengan menggunakan kekuasaan jabatannya. Nah, sobat-sobatku semuanya, apa yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo? Ternyata dia melakukan pemerasan. Ternyata dia melakukan pungutan-pungutan liar. Pungutan itu dikumpulkan setiap bulan dengan jumlah yang bervariasi, yaitu 4.000 hingga 10.000 US dollar, dan dikerjakan atau dikumpul oleh dua petugas, yaitu anak buah Syahrul, Sekjen Kementerian Pertanian, dan Direktur Sarana dan Prasarana. Nah sobat, dari jumlah uang yang dikumpulkan ini ternyata sampai berjumlah 13,9 miliar menurut catatan KPK. Sobat-sobatku semuanya, hal yang lebih aneh lagi, ternyata uang ini digunakan untuk keperluan pribadi Syahrul Yassin Limpo. Yang menimbulkan pertanyaan adalah, berapa sebetulnya besaran gaji dan tunjangan seorang menteri, sehingga sampai dia mengumpulkan uang dari pegawai-pegawai kementerian yang berada tingkatannya di bawahnya dia. Penggunaan uang ini ternyata digunakan untuk mencicil mobil Alphard miliknya. Kemudian berikutnya digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit. Nah, sobat-sobatku semuanya, jika digunakan untuk pembayaran kartu kredit, tentu penggunaan kartu kredit itu jika dipegang oleh sang istri atau anak, yaitu kartu tambahan untuk kartu kredit di mana kartu utamanya dipegang kepala keluarga, maka tidak menutup kemungkinan kartu tambahan yang dipegang oleh sang istri digunakan untuk belanja keperluan sehari-hari. Bisa jadi beli beras, bisa jadi beli sabun, bisa jadi beli yang lainnya, di mana itu merupakan kebutuhan atau bahkan mungkin 9 bahan pokok yang dibutuhkan oleh keluarga Syahrul ditutup atau dibayar dengan menggunakan kartu kredit yang tagihannya dibayar dari hasil dia memeras karyawan Kementerian Pertanian dan vendor-vendor Kementerian Pertanian yang juga ditarik tiap vendor diperas 100 juta rupiah tiap vendor. Sobat-sobatku semuanya, sebuah perbuatan yang sangat-sangat tidak elok, biadab. Dia ternyata memenuhi kebutuhan pribadinya dari uang hasil perasan kepada karyawan yang berada di bawah dia tingkatannya, dan tentunya gaji dan tunjangannya pun di bawahnya dia. Mental yang sudah rusak. Pada waktu penggeledahan rumahnya ditemukan uang 30 miliar rupiah dalam bentuk pecahan mata uang asing dan rupiah. Dan sobat-sobatku semuanya, menurut KPK, ternyata rekening Syahrul Yassin Limpo itu mengalami perputaran dana atau digunakan untuk lalu lintas transaksi sejumlah ratusan miliar rupiah. Jumlah ratusan miliar rupiah, ditemukan 30 miliar rupiah di rumah, ditemukan pula jumlah nilai 13,9 miliar rupiah dari hasil pemerasan, maka hal ini syarat dengan tindak pidana pencucian uang. Dan KPK masih menambahkan pula satu hal yang akan diteliti lebih dalam, yaitu kemanakah aliran dana dari sang menteri. Apakah ada yang menuju ke Partai Nasdem, partai di mana sang menteri merupakan kader tersebut.
Sobat-sobatku semuanya, saat KPK menyatakan akan mendalami apakah ada aliran ke partai, maka bendahara Partai Nasdem menyatakan bahwa tidak ada aliran dana yang menuju ke partai kecuali kepada fraksi Partai Nasdem, yaitu sejumlah 20 juta rupiah. Seharusnya hal ini pun sama aja, mau ke fraksi maupun ke partai yang digondang dia rekeningnya, sebetulnya tidak ada bedanya karena sama-sama Partai Nasdem. Yang bisa diartikan bahwa uang itu masuk ke kas partai hanya penggunaan dan posnya saja yang berbeda. Nah, sobat-sobatku semuanya, kader partai ini menyatakan bahwa uang yang diberikan kepada fraksi Partai Nasdem adalah uang yang diberikan untuk memberikan bantuan terhadap sebuah bencana. Nah, sobat-sobatku semuanya, dia juga menambahkan, tidak mungkin kami menanyakan dari mana asal uang itu. Sebuah pernyataan yang sungguh aneh sekali. Yang dibutuhkan oleh KPK atau aparat penegak hukum yang lainnya tidak butuh menanyakan apakah Anda bertanya uang ini uang apa. Tetapi yang dibutuhkan oleh KPK adalah adakah aliran dana dari sang menteri menuju ke Partai Nasdem. Dan itu sudah terbukti ada. Dengan klarifikasi 20 juta berarti ada aliran dana dari sang menteri ke Partai Nasdem. Nah, sobatku semuanya, satu lagi yang sangat aneh. Apakah mungkin sang menteri memberikan bantuan kepada partainya yang telah membesarkan dia, yang telah mendudukan dia sebagai menteri, yang telah memberikan tunjangan hidup bagi dia sedemikian besarnya karena seorang menteri menyumbang hanya 20 juta rupiah. Ini yang masih akan didalami oleh KPK karena secara logika jelas tidak mungkin. Harusnya seperti itu. Tapi untuk sementara ini kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh kader Partai Nasdem, di mana partai itu mempunyai slogan yaitu restorasi, perubahan. Beberapa waktu yang lalu pada saat mencuatnya kasus Syahrul ini dan kasus dari Menteri Kominfo di mana sang Menteri Kominfo merugikan uang negara sebesar 8 triliun, maka beberapa masyarakat menanyakan apakah Partai Nasdem jadi dibubarkan. Dan sang Surya menjawab bahwa kata-kata mengenai bahwa jika ada kader yang korupsi maka Partai Nasdem akan dibubarkan, itu jangan diterima secara letterlux, tetapi meaningnya, spiritnya itulah yang harus diperhatikan. Spirit bahwa melalui kata-kata itu maka kader partai dituntut untuk tidak melakukan korupsi. Karena jika melakukan korupsi maka resikonya partai dibubarkan. Jadi spirit untuk itu maka dimunculkanlah slogan bahwa partai akan dibubarkan jika ada kader yang terlibat korupsi. Seperti itu kira-kira. Nah, sehingga sampai dengan hari ini Partai Nasdem tidak jadi dibubarkan. Ya. Surya Paloh juga sempat mengatakan bahwa jika ada kader yang terlibat korupsi akan dipecat atau diminta untuk mengundurkan diri. Sampai dengan hari ini Johnny G. Plate belum pernah dipecat dan belum pernah mengundurkan diri. Dan yang pasti Surya Paloh sendiri pula yang mengatakan bahwa Johnny G. Plate tidak akan dipecat. Antara kata dan fakta dan yang dijalani, yang dilakukan ternyata berbeda. Itulah perubahan. Jika memang kader tidak jadi dipecat, jika memang partai tidak jadi dipecat karena itu hanyalah slogan, satu hal yang ingin dipertanyakan, jika terbukti ada aliran dana dari Syahrul atau dari Menkominfo Johnny G. Plate, di mana uang itu adalah uang hasil korupsi, jika terbukti ada aliran dana masuk ke dalam partai, maka masihkah Surya Paloh akan membuat klarifikasi? Apakah Partai Nasdem tidak malu jika ternyata Partai Nasdem digerakkan dengan semangat restorasi, ternyata kadernya melakukan korupsi dan uang itu masuk ke rekening Partai Nasdem? Sobat-sobatku semuanya, satu hal yang menurut saya perlu direnungkan dengan sedalam-dalamnya oleh Bang Surya Paloh.
perlunya segera disahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan juga pemberian sanksi yang lebih berat kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi agar korupsi bisa berhenti dan agar mereka-mereka yang akan melakukan korupsi menjadi takut jika ada sanksi yang tegas dan sanksi yang berat dan sanksi yang tidak bisa ditawar-menawar. Sanksi itu adalah hukuman mati yang langsung diberikan pada saat mereka sudah divonis bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan. Tidak ada yang namanya melanggar hak asasi manusia, karena yang mereka lakukan juga melanggar hak asasi manusia, dan mereka melanggar hak asasi manusia bisa ratusan, bisa jutaan. Contoh 8 triliun, berapa hak asasi manusia yang dilanggar? Dan sobat-sobatku semuanya, jika banyak orang yang takut melakukan korupsi, maka 280 juta rakyat ini kemungkinan akan bisa segera disejahterakan hidupnya. Sobat-sobatku semuanya, marilah kita tunggu kelanjutan drama seri dugaan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian dan pimpinan KPK. Dua-duanya masih berjalan dan dua-duanya sedang berproses dan kita akan menunggu hasilnya. Salam Opidantos.